Untuk beasiswa yang sebelumnya sudah ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan yang akan kita lakukan. Dan juga di mana sebelumnya calon penerima beasiswa harus melakukan seleksi yang kadang-kadang berlapis-lapis. Kita akan mempermudah proses aplikasi daripada LPDP. Dengan itu LPDP akan mendukung beasiswa S2 bagi guru-guru di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua yang mau kita lakukan untuk mahasiswa, sama juga kita mau lakukan untuk dosen. Di mana kita ingin mereka keluar dari kampus. Langsung paparan terkait perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP langsung kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kami persilahkan Mas Menteri. Mas Menteri boleh minta tolong audio dinyalakan terlebih dahulu, punten. Halo, selamat sore. Selamat sore, silakan Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Agama, Bapak Yakut Kholil Qomas, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan beserta jajaran, Direktur Jenderal di lingkungan Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, Ibu dan Bapak Rektor dan Dosen, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, dan perwakilan pelaku budaya Indonesia, serta para pemirsa yang berbahagia. Ya, program pertama adalah program yang berfokus kepada dosen dan tenaga pendidikan. Kita akan menyediakan beasiswa dosen untuk S2 dan S3 untuk mencapai S2 dan S3 mereka. Dan ini beasiswa penuh bagi dosen akademik yang berprestasi untuk meraih gelar magister atau doktoral baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Dan juga bukan hanya untuk degree program saja untuk dosen. Kita juga akan mensponsor dan memberikan beasiswa, ya, beasiswa dalam tanda kutip beasiswa, tapi mensponsor dosen-dosen kita untuk melakukan sabbatical atau magang atau bekerja part-time di perusahaan-perusahaan kelas dunia selama lebih dari 1 semester. Itu akan menjadi salah satu program kita. Kita ingin dosen-dosen kita keluar dari akademia dan juga mencari dan mengembangkan pengalaman di dalam dunia industri dan juga dunia riset. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita juga akan memberikan subsidi untuk dosen PT akademik yang menjalankan riset-riset keilmuan. Jadi itu juga di bidang riset menjadi salah satu fokus utama kita karena itu adalah bagian dari Tridharma dan suatu aktivitas yang akan meningkatkan kemampuan dosen-dosen kita untuk meningkatkan wawasan dan juga meningkatkan kemampuan dia untuk menjadi spesialis di masing-masing bidangnya sendiri. Dan tentunya magang di dalam perguruan tinggi, subsidi bagi dosen untuk bekerja di perguruan tinggi lain. Untuk 1 semester, 1 tahun, dan ini adalah satu hal yang semua yang mau kita lakukan untuk mahasiswa, sama juga kita mau lakukan untuk dosen, di mana kita ingin mereka keluar dari kampus, mencari pengalaman dari berbagai macam institusi-institusi, baik perguruan tinggi kelas dunia di luar negeri, dan juga project research, ataupun industri. Jadi kita mengambil filsafat yang sama daripada dengan dosen dan mahasiswa. Jadi benar-benar suatu breakthrough yang akan kita dukung dan kita akselerasi terus. Berikutnya. Program guru, tentunya peran guru adalah peran yang terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dengan itu LPDP akan mendukung beasiswa S2 bagi guru-guru di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan program-program micro credential, ya, seperti subsidi biaya program sertifikasi dalam suatu skill, baik itu IT atau apapun, micro credentials untuk guru-guru juga akan kami dukung. Jadi yang non-degree juga kami akan dukung, dan tentunya beasiswa untuk S3 juga di dalam negeri
itu menjadi salah satu program yang akan kita dukung. Jadi guru pun akan menjadi beneficiary, akan bisa menikmati beasiswa-beasiswa dari LPDP untuk menambah wawasan dan kompetensi mereka. Selama ini bagi yang sudah pernah mengenal program LPDP, ada 3 program utama di LPDP. Beasiswa afirmasi, ini untuk yang benar-benar kebutuhan khusus dan yang prasejahtera, terutama untuk daerah-daerah 3T. Ada beasiswa yang targeted untuk beberapa sektor-sektor penting seperti dokter spesialis, TNI, Polri, dan PNS misalnya. Dan yang ketiga adalah beasiswa umum, ini biasanya S2 dan S3, dan terutama untuk kebanyakan juga untuk di luar negeri. Ya, jadi ini adalah sebelumnya LPDP seperti ini. Untuk beasiswa yang sebelumnya sudah ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah yang tadinya hanya eksklusif untuk S2 dan S3, kabar gembira untuk siswa-siswa berprestasi, anak-anak SMA yang berprestasi, kita sekarang punya beasiswa untuk S1, ya, untuk yang berprestasi tapi tentunya. Dan juga bukan hanya S1, kita juga membuka beasiswa untuk non-degree program. Non-degree program itu yang bukan S1 atau S2, mungkin 1 semester, mungkin hanya 1 tahun, mungkin ada program khusus, tapi kita melihat tren pendidikan ini akan memecah-mecah degree ini menjadi modul-modul yang lebih kecil. Jadi LPDP harus mengejar tren dalam dunia pendidikan seperti itu dengan memberikan beasiswa untuk yang jangka pendek juga, dan alhamdulillah sekarang juga S1 untuk para anak-anak SMA berprestasi juga bisa kita berikan beasiswa. Kedua adalah bahwa kita akan mempertajam kriteria daripada sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah luar negeri dan di dalam negeri, dengan cara yang lebih sistematis, yang lebih objektif, menggunakan beberapa indeks dari ranking-ranking dan juga akreditasi, dan itu akan menjadi suatu sistem yang jauh lebih tidak subjektif, jauh lebih objektif, dan lebih kuantitatif cara kita memilih mana sekolah-sekolah yang lebih yang akan diberikan beasiswa. Dan juga di mana sebelumnya calon penerima beasiswa harus melakukan seleksi yang kadang-kadang berlapis-lapis. Jadinya ada banyak ketidakpastian yang ada, tapi sekarang dengan adanya kita sudah mengunci jumlah sekolah atau program yang akan bisa diberikan beasiswa, kita akan mempermudah proses aplikasi daripada LPDP, karena dengan adanya kepastian program apa saja yang akan didanai, siswa pun lebih percaya diri untuk apply kepada program-program yang ada di daftar ini dan tahu bahwa itu akan ada kemungkinan besar akan bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi programnya akan tidak terlalu berlapis, akan lebih efisien, akan lebih mudah dengan kepastian yang lebih tinggi. Sebagai beberapa patah kata penutup, saya ingin menyebut apa yang disebut ibu kita, R.A. Kartini. Bagi semua anak di Indonesia, semua anak yang rajin dan ingin mencapai prestasi yang tinggi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Itu pesan saya kepada semua anak-anak di situ, dan semoga program LPDP ini bisa benar-benar melebarkan sayapnya sehingga lebih inklusif, lebih aksesibel bagi berbagai macam bagian masyarakat kita, dan lebih menuju kepada tujuan daripada Merdeka Belajar dan SDM unggul visi Pak Presiden Joko Widodo. Terima kasih, dan untuk menutup saya ingin ada satu video singkat untuk menutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.